عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, setelah 1 bulan lamanya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya, berupa puasa pada bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan salat tarawih. Mudah-mudahan apa saja ibadat kegiatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Dan kita mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Rasulullah, segala perbuatan dosa kita terdahulu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah bersabda, siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan betul-betul karena percaya dan beriman, apa saja perbuatan dilakukan, yang pertama kata Rasulullah iman, kemudian apa yang kedua wahtisaban, kata betul-betul senantiasa ridha dari Allah. Allah mengingatkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, dalam semua amal kebaikan 2 saja syaratnya. Apa syarat yang pertama? Dasari amal perbuatan kita dengan iman. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, apa saja perbuatan yang kita selalu mengharapkan ridho daripada Allah, minta untuk diterima. Apa jaminan daripada Rasulullah? Segala dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, antara Ramadan yang dulu sampai Ramadan yang sekarang menghapus dosa di antara keduanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita sampai pada suratul Bayyinah pada ayat yang ke-6. Setelah pada ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah mengatakan orang-orang kafir, kata Allah, baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai ada bukti yang nyata yang datang kepada mereka. Apa? Rasul berupa utusan Allah yang akan membacakan kepada mereka tuntunan Allah. Itu pun ada di antara iman. Makanya Allah menutup dengan kalimat, padahal kata Allah mereka diperintahkan oleh Allah, mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah. Sudah diingatkan, jangan sampai syirik, jangan bersekutu dengan Allah. Kemudian apa yang kedua? Wa yuqil, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan salat dengan baik. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Allah menutup dengan kalimat wa zalika dinul, yaitu kata Allah agama yang lurus.
Jadi tidak banyak aturan-aturan yang dibuat oleh Allah sekarang. Kapan? Apa yang pertama kata Allah? Allah mengatakan, siapa saja umat-umat terhadap sampai kita kata Allah tidak diperintah oleh Allah kecuali menyembah sama Allah ibadat yang betul. Jangan sampai syirik. Allah paling benci kalau sudah orang syirik. Makanya Rasulullah mengatakan, man mata la yusyrik billah dakhala jannah. Siapa saja yang meninggal dunia sama sekali tidak pernah syirik, dijamin bakal masuk surga. Itu perintah yang pertama. Allah mengatakan, wa ma umiru, dan mereka kata Allah tidak disuruh oleh Allah, tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah. Mukhlisin kata Allah dengan tulus ikhlas. Kemudian apa perintah yang kedua? Wa yuqimus shalah, dan yang kedua jaga salat. Abdullah bin Mas'ud tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama, yang paling afdal? Dalam ayat yang lain biasanya, ayyul a'mali ahabbillah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa Rasulullah mengatakan? Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala salat, kata Rasulullah, tepat pada waktunya. Jangan terbiasa nanti, jangan. Iqamatus shalah itu jaga salat yang betul. Rasulullah sampai sakit keras tetap jadi imam, kecuali setelah kondisi beliau betul-betul sudah tidak bisa baru. Sampai kata para sahabat, pada saat Rasulullah sakit agak enak, agak dipapa dua orang, Al-Abbas paman Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, nyeret kaki Rasulullah ke masjid, dirompol dua orang, tak kuat salat, berdiri didudukkan oleh dua orang ini. Allah mengingatkan dalam ayat ini, apa perintah Allah kepada dia dan kepada kita? Allah mengatakan, wa ma umiru, dan mereka kata Allah tidak diperintah pertama kecuali untuk menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yuqih, dan mereka kata Allah perintah kedekatkan salat. Baru yang ketiga, wa yu'tuz zakat, kata Allah tunaikan zakat. Jangan dikeluarkan sedikit-sedikit, itu bukan uangmu itu. Allah menutup dengan kalimat wazalika dinul qayyim, yaitu kata Allah agama yang lurus. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat yang ke-6 Allah menutup dengan kalimat innal ladzina kafaru, Allah mengatakan sungguh kata Allah, siapa saja orang-orang yang kafir, min ahlil kitab kata Allah, dari orang-orang ahli kitab Yahudi atau orang musyrik, wal musyrikin kata Allah, dan orang-orang musyrik. Sudah diberikan tuntunan dan nurut, hati-hati. Allah menutup dengan kalimat finari jahannam, kata Allah mereka bakal masuk neraka jahanam. Allah mengatakan khalidina fiha, dan mereka kata Allah di dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya. Allah menutup dengan kalimat ulaika hum syarrul baryah, mereka itu kata Allah sebusuk-busuk makhluk yang dijadikan. Orang yang diberi oleh Allah nikmat ada syukurnya, tak kenal Allah Ta'ala, itu orang paling busuk. Binatang saja kenal budi. Binatang. Allah memberikan panca indera semuanya gratis. Apa terima? Kok tambah nyembah patung lu? Berhala ke apa nangkon? Makanya kata Allah, mereka itu manusia paling busuk. Anjing dikasih makan tiap hari. Kucing, siapa saja yang memberi makan tungguan sama dia. Allah mengatakan orang kafir ini bangsa yang tidak kenal budi. Diberi oleh Allah nikmat segala macam, tidak ada syukurnya. Makanya Allah mengatakan mereka pantas masuk neraka jahanam. Allah menutup dengan kalimat dan siapa saja orang-orang yang musyrik, Allah mengatakan finari jahanam, mereka kata Allah bakal dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam khalidina, dan mereka kata Allah di dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya. Allah menutup dengan kalimat ulaika hum syarrul bariyah, mereka sebusuk-busuk makhluk yang dijadikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sebutkan oleh Allah orang yang busuk, arti yang tidak kenal. Kita kalau dikasih orang terima kasih Pak, saya tidak akan lupakan jasa baik Bapak. Apa dia kasih? Allah memberikan panca indera semuanya, jantung, ginjal, semua gratis. Daily. Oksigen tiap hari, saya kata bayar. Coba kalau sudah di rumah sakit, pasang oksigen gratis, orang tidak bayar. Itu dokternya balik, dipuji-puji. Mari besok, dok, syukron, terima kasih. Syukron mulai bayar. Tidak ada.
Kalau muji-muji luar biasa. Siapa? Makanya Allah mengatakan orang yang tak kenal kepada Allah, yaitu kata Allah manusia paling busuk yang tidak kenal budi diberikan oleh Allah segala macam. Allah mengatakan ulaika hum syarrul bait. Mereka itu kata Allah sebusuk-busuk makhluk. Kemudian Allah menutup dengan kalimat innalladzina amanu. Sungguh kata Allah, siapa saja orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa'amil, dan mereka berbuat amal yang soleh. Tak banyak syaratnya. Kalau kamu sudah percaya sama Allah, sudah apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan dari kebaikan. Jadilah orang yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Rasulullah SAW ditanya, siapa orang yang paling baik, yang banyak memberi manfaat untuk orang lain? Khairul sebaik-baik manusia kata Rasulullah anfa'um. Siapa yang banyak apa saja yang kita miliki, jadilah orang yang berguna untuk masyarakat. Kamu punya ilmu, siapa yang tidak ngerti ajar. Punya tenaga, betul orang yang lemah. Punya ilmu, punya apa saja, jadilah orang yang paling bermanfaat dengan masyarakat. Syaratnya tidak banyak, percaya sama Allah, sudah beriman, wa'amilus shalat. Ini syarat. Orang baik tapi tidak beriman sama Allah, percuma. Syaratnya dua toh, beriman baru berbuat amal kebaikan. Orang kadang-kadang iki masih kafir tapi baik. Kalau Ta'ala yang dia baik sama orang lain, tidak baik sama aku. Kalau tidak kenal sama Allah, oh, dia punya anak baik, cuma sama ibu tak baik, merokok. Semua orang muji baik anak itu, ibunya yang tahu. Dicari ada aku tidak ngerepet, kurang ajar. Ya baik, semua orang mengatakan baik, baik, baik. Itu bukan penilaian kita, Allah yang menilai. Orang kadang-kadang semua agama mengajarkan kebaikan, dan ini Allah dianggap bicara gini dianggap tidak apa-apa, tidak bisa. Apa kebaikan itu? Allah mengatakan yang pertama, siapa saja yang beriman, yaitu kata Allah orang yang baik. Orang yang khusyuk kata Allah, orang yang syirik itu khusyuk. Berbuat sama orang-orang sekalian, tapi sama Allah tidak kenal. Loh, yang memberi segala macam itu Allah Ta'ala. Bayangkan perasaan orang tua. Dia yang memberi segala macam sama anaknya, sama orang lain baik, tapi sama orang tuanya tidak baik. Ya apa? Sama tetangga semua orang baik. Orang dianggap semua agama mengajarkan kebaikan dianggap sama. Tidak bisa, jangan ngawur. Ada aturan. Makanya Allah, apa yang diterima sama Allah dengan tegas Allah mengatakan inna dina indallah, sesungguhnya agama yang diterima Allah cuma Islam. Toh itu harus menjadi satu keyakinan untuk kita, supaya kita tidak dibuat rancu sama masyarakat ini. Makanya Allah mengatakan orang yang kafir apa? Menentang kepada Allah. Dan siapa saja orang yang musyrik, Allah menutup dengan kalimat finari jahannam, kata Allah mereka masuk neraka jahanam. Kemudian selanjutnya orang yang katanya setelah percaya, ada anaknya orang Yahudi yang kadang-kadang Rasulullah kalau apa-apa dia memberi tempat minum atau barengan sama Anas bin Malik ya, sama-sama kecilnya. Pada suatu hari anak ini sakit, disambangi sama Rasulullah. Anak masih kecil, gulam. Kadang-kadang dia naruhkan sandal Rasulullah. Pada saat anak ini sakit, Rasulullah sambang kepadanya. Kemudian apa? Rasulullah mengajak kepada anak itu, ya gulam, qul la ilaha illallah. Rasulullah mengajarkan, wahai anak, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat saja paling pokok. Namanya anak kecil. Dia lihat apanya. Boleh tidak sama apa ini? Karena Rasulullah mengulang lagi, anak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia lihat apanya lagi. Apanya mengatakan, ati abad nurut sama Rasulullah. Langsung anak itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah keluar dari tempat itu, langsung Rasulullah kata, alhamdulillah, dia Allah menyelamatkan itu anak dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini kunci utama. Jangan dipuji, semua agama mengajarkan kebaikan, yang syirik tidak bisa, beda. Finari jahannam, tegas harus. Ini kita sekarang dibuat rancu sama masyarakat ini. Allah mengatakan syaratnya adalah saja percaya sama Allah, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan siapa saja orang
orang yang berbuat kebaikan, ulaika hum khairul baik. Mereka itu kata Allah sebaik-baik makhluk yang jadikan. Kepintau ukuran orang baik dan tidak baik, bukan penilaian orang, penilaian Allah. Orang yang beriman sama Allah. Kemudian yang kedua, yang banyak berbuat baik. Sudah. Apa yang bisa kamu kerjakan? Menurut kemampuan, tolongin orang, bantu masyarakat. Iman. Setelah hubungan kepada Allah bagus, hubungan di antara kita manusia yang banyak berbuat amal kebaikan. Pada suatu hari Rasulullah di rumah, ada seorang wanita mau tanya. Dan Rasulullah masih buang hajat. Akhirnya dia tanya sama istri Rasulullah, Siti Aisyah. Setelah wanita ini tanya, pulang dia. Setelah Rasulullah selesai, Rasulullah tanya, siapa wanita tadi? Kata Siti Aisyah, dia baik ya Rasulullah. Sholatnya, ibadatnya, puasanya, baik. Cuma satu kekurangannya apa? Dia ini suka bertengkar. Suka bertengkar dengan tetangga. Apa kata Rasulullah? Iya kata Rasulullah, masuk neraka. Agama ini sempurna. Hubungan kepada Allah bagus dan hubungan kepada manusia. Namanya orang hidup ini mesti ada salahnya satu dengan yang lain. Allah mengingatkan orang yang beriman. Dan apa yang kedua? Wa amilu dan siapa saja orang yang berbuat amal kebaikan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu kata Allah sebaik-baik makhluk yang jadikan. Allah menutup dengan kalimat jazaohum inda rabbih. Balasan untuk mereka. Siapa orang yang beriman dan berbuat amal kebaikan? Apa balasannya? Jannatu adil, kata Allah, surga jannatu adil. Mereka orang yang dan berkibar, jasanya ada di sisi Allah. Surga jannatu adil. Jadi minta sungai-sungai, ada sungai susu, ada yang tidak mabukkan, kemudian ada sungai madu dan sungai etawa, gelasnya sebanyak langit. Kita dirangsang sama Allah biar kepingin. Kalau kamu sudah beriman, yang kedua yang banyak berbuat baik, sudah semampunya. Tiap orang tidak bisa dipaksakan sama, tidak, masing-masing sendiri-sendiri. Allah menutup dengan kalimat khalidina fiha, sama kata Allah, dan mereka dalam surga kekal selama-lamanya, abadan kata Allah, selama-lamanya. Ditekan radhiyallahu anhum wa radu. Allah menutup dengan kalimat iya, Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Beriman sama Allah. Ini tidak beriman, Allah tidak terima. Kata Allah, kamu baik sama orang, sama saya tidak kenal syirik. Terus dianggap semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi siapa yang Allah ridho kepada mereka? Waradu, dan mereka ridho. Itu dengan kalimat alika khasyya rabbah. Siapa saja perasaan takut kepada Allah. Menutup suratul Bayyinat, menerangkan kepada kita kriteria orang baik dan orang khusus. Siapa orang yang baik? Orang yang beriman dan berbuat amal kebaikan. Siapa orang yang busuk? Orang yang kafir kata Allah, dan orang yang musyrik. Baik sama orang baik ini, tapi sama Allah syirik, rokok. Kata Allah, mereka itu sebusuk-busuk. Sama orang baik, tapi sama Allah tidak kenal. Maka yang saya kasih contoh, anak saja. Semua orang memuji dia baik, tolong sana. Tapi sama ibunya tok yang tidak baik. Siapa? Neraka. Semua orang tua, ibunya sama saya kurang. Surat Al-Bayyinah, Allah mengatakan orang yang baik itu orang yang beriman. Yang kedua, orang yang banyak berbuat amal kebaikan semampunya. Tidak usah yang besar-besar, walaupun kecil tapi yang istiqomah. Siapa orang yang busuk kata Allah? Orang yang kafir kata Allah, dari bangsa apa saja, wal musyrikin, dan orang-orang yang persekutuan Allah. Makanya Allah menutup dengan kalimat mereka itu kata Allah sebusuk-busuk makhluk. Setelah selesai suratul Bayyinat, kita lanjutkan dengan surat Zalzalah yang diturunkan sesudah hijrah, disebut surah Madaniyah, 8 ayat, 35 kalimat, 149 huruf. Dikatakan Abdullah bin Amr ibn As, dia berkata, "Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala aqri'ni ya Rasulullah, qala iqra thalatha min dawat faqala sinni washtadda qalbi wa ulqa lisani faqala iqra min dawati hamim qala mithla ma qalat al-ula iqra thalatha mithla ma mi'ati faqala rajulu aqri'na mi'atan fa akhiratil ardu
Tidak, dia mengatakan orang yang sudah datang para Rasulullah. Dia merasa sudah tua, sudah tidak kuat apa-apa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya satu surat yang mencakup semua kebutuhan saya. Kata Rasulullah, surat-surat yang pakai alif lam. Rasulullah, saya kalau baca surat yang panjang-panjang tidak bisa. Ya sudah, kamu baca surat Amin. Tak mampu. Ya sudah, surat-surat yang dibuka dengan sabah atau yusabitu musabbihat. Maksud sabbih. Sahabatnya, ya Rasulullah, ajarkan yang pendek tapi sudah cukup sebagai pegangan untuk saya. Tapi mencoba kemudian Rasulullah lain. Rasulullah ini buat pegangan. Di dalam Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwaji wa ya fulan wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwad qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad qala bala thuluthul Qur'an qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullah wal fath bala qala alaysa ma'aka ayyuhal kafirun qala bala rubul Qur'an alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzala qala rubul Qur'an tazawwad. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Malik Rasulullah ketemu pemuda. Rasulullah tanya pemuda itu, apa? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa ya. Bodoh apa kawin itu? Masuk bodoh itu tok dari ini saiki. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Mungkin siap sampai tua ada. Rasulullah tanya sama orang itu, tidakkah kamu hafal kul huwallahu? Hafal. Wis kawin wae kulu tok, kulu. Kata Rasulullah itu kulu. Sudah, siapa yang membaca kulu sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran, dan siapa yang membaca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Sulusul Quran kul huwallahu ahad. Pendek. Rasulullah mengajarkan semua apa? Itu sudah sepertiga Quran. Maharnya puluh itu. Ini ngono bocul uping telu ya mahar. Kau nak cari ping siji berarti Rasulullah dari Al-Quran. Rasulullah mengajarkan yang dia balik membaca 10 kali quluhat. Apa kata Rasulullah? Akan dibawakan satu istana di surga. Kita jalan insyaallah dari sini keluar selesai 10 kali. Orang yang membaca qul huwallahu 10 kali, banallahu akan dibangun qasr istana surga. Waktu Rasulullah menjelaskan ilmu matanya, ya apa kalau dibaca lebih dari itu? Kata Rasulullah, Allah jauh lebih banyak dan lebih baik pemberiannya. Jangan kamu kira kalau banyak Allah berapa saja kau baca Allah akan memberi. Sepertiga dari Al-Quran itu qul. 1 kali berarti baca 10 juz, 2 20 juz, 3 30 juz. Apal kamu? Rasulullah, tidakkah kalau idza jaa Allah wal fath? Apa kamu? Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, itu sudah 1/4 dari Al-Quran. Yang baca 1 kali sama dengan membaca 7 juz setengah. 2 kali 15 juz. Kata Rasulullah, kamu baca 4 kali sama dengan hatam Al-Quran dari Al-Quran. Bilang hafal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, apal kamu qul ya ayyuhal kafirun? Apal? Rasulullah mengatakan, itu juga 1/4 dari Al-Quran. Kemudian Rasulullah tanya, apal kamu surat idza zulzilatil ardu zilzalaha? Apal ya Rasulullah? Itu kata Rasulullah 1/4 dari Al-Quran. Orang yang membaca ini 4 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya Rasulullah mengajarkan orang itu karena dia sudah tua baca ini. 8 ayat cukup. Jami mencakup semua apa saja yang kau butuhkan ada dalam ayat ini. Lengkap semuanya. Orang dianggap begini, gini kalau direnungkan betul lengkap. Rasulullah mengatakan itu cukup 1/4 dari Al-Quran. Sudah tazawwaj kawino kata Rasulullah. Loh, tidak dimodal engkau ya apa? Loh, engkau apa cari ini? Engkau ya apa? Islam itu betul-betul memudahkan. Bukan tambah dipersulit sehingga orang tak mudahkan kata perubatan yang dimudahkan. Makanya Allah kan
rubuh Quran, seperempat Quran ini surat Al-Rahman. Ya Zulzilzala, demi membuka surat Al-Zalzala, Allah menekan nanti Allah kalau sudah bumi dikoncang oleh Allah dengan goncangan yang dahsyatnya luar biasa. Jangan digoyang seperti ini. Si baru kena 5,9 kalau terus bingung kabeh. Bayangkan kalau sudah kerata dihancurkan. Hancur semuanya rata dari ujung timur ujung barat. Allah mengatakan kalau sudah bumi digoncang, makanya digunakan dengan fi'il madhi, padahal nanti digunakan dengan syarat tidak. Semua kejadian yang pasti selalu Allah gunakan dengan syarat tidak dan digunakan dengan fi'il madhi. Apa tujuannya? Litahqiq, menunjukkan sesuatu yang pasti tidak terjadi. Syarat itu ada dua macam dalam ilmu nahu, in dan idza. Kalau sesuatu yang pasti selalu menggunakan idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu, dan digunakan fi'il madhi. Padahal bentuknya lampu, tapi akan datang, menunjukkan pasti bakal terjadi. Sama dengan orang sholat, qad qamatus shalah, ada dulu pasti akan tegakkan untuk sholat. Allah menerangkan sesuatu yang kenyataan yang bakal terjadi, yang menghancurkan semuanya. Semua bakal porak-poranda. Wa akhrajatil ardu athqala, kata Allah, dan bumi akan mengeluarkan apa segala beban-beban yang ada, semua bakal keluar dari perut bumi. Apa saja bakal keluar semuanya. Di saat itu orang kaget. Wa qala al-insanu malah, baru mereka mengatakan apa yang terjadi. Sudah kaget. Di saat sudah hancur, orang lari ke sana sini pontang-panting. Ini bumi, apa saja yang ada pergi keluar semuanya. Segala macam. Tidak ada yang tertinggal. Allah mengingatkan setelah surat Al-Bayyinat, ada dua keadaan siapa? Orang yang beriman dan orang kafir. Kapan terjadi nanti? Makanya surat itu selalu berurutan ceritanya. Orang kalau teliti, kapan nanti kata Allah pada saat terjadi? Yaitu yang disebutkan oleh Allah, jaza balasan untuk mereka. Siapa yang beriman akan diberi tunai. Kapan? Nanti pada saat terjadinya kehancuran ini. Baru itu amal perbuatan baikmu. Ini perbuatan dosamu dulu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.